Pertarungan epik di panggung Asia yang dinanti fans Garuda. Shin Tae-yong resmi hadapi Sandy Walsh dan Shane Patinama di AFC Champions League Elite. Duel penuh gengsi ini tak sekadar pertandingan biasa, tapi pertemuan emosional yang bisa mengguncang hati supporter Garuda. Simak kapan tensi panas ini akan terjadi dalam berita selengkapnya. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda Timnas Indonesia. Wasit Thailand Sivakorn Puudom kembali jadi wasit VAR di laga Indonesia versus Irak. Erick Thohir langsung gerak cepat hubungi Madam Pang agar wasit Thailand bantu Timnas Indonesia. Di round 4 jadi tuntutanku agar Thailand bisa balas dendam usai pemain andalan Thailand Chenatip disikat pemain Timnas Irak Mohamed Ali. Apakah Thailand berada di pihak kita dan untungkan Timnas Indonesia? Saksikan berita lengkapnya sekarang juga. Gemuruh restu dari pusat. FIFA kasih respons positif. Kode bahwa Erick Thohir direstui rangkap jabatan Menpora sekaligus Ketum PSSI, isyarat besar yang bisa mengubah peta kepemimpinan olahraga Indonesia. Benarkah Erick Thohir dapat lampu hijau penuh? Simak jawaban lengkapnya di berita ini. Drama penentuan nasib pelatih Belanda minim taktik. Masa depan Gerald van den Berg di U23 di ujung tanduk. PSSI bersama Direktur Teknik Alexander Zwiers bakal melakukan evaluasi besar-besaran terkait kinerja Coach van den Berg. Hari-hari menebarkan bagi kursi kepelatihan Timnas U23, semua bisa berubah dalam sekejap. Jangan lewatkan kabar terpanas ini dan ikuti kelanjutan faktanya. Kabar ini dijamin bikin banyak orang tercengang. Siap-siap, karena ini bukan kabar biasa. Alasan Eleanor Reinders makin yakin Timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Optimisme membuncah dari sang winger muda, keyakinan yang mampu membakar semangat jutaan supporter. Apa rahasia di balik tekadnya? Temukan kisah penuh inspirasi ini sekarang juga. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Wasit asal Thailand Sivakorn Puudom kembali menjadi sorotan setelah ditunjuk sebagai salah satu ofisial VAR dalam pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan ini memicu kekhawatiran publik Indonesia, mengingat catatan kontroversial yang pernah melekat padanya dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Laga Indonesia melawan Irak sangat krusial bagi skuad Garuda. Hasil pertandingan ini bisa menentukan peluang untuk lolos ke tahap berikutnya. Karena itu, supporter memberi perhatian ekstra pada siapa yang bertugas di ruang VAR. Meski bukan wasit utama, keputusan dari VAR bisa sangat menentukan jalannya pertandingan, mulai dari penalti, gol, kartu merah, hingga keputusan offside. Kekhawatiran publik tidak lepas dari rekam jejak Sivakorn. Publik dikejutkan dengan kabar liar yang beredar di dunia maya. Spekulasi bahwa Erick Thohir disebut-sebut langsung bergerak tepat menghubungi Madam Pang, Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand, terkait penunjukan wasit VAR asal Thailand Sivakorn Puudom. Rumor ini memicu tanda tanya besar. Konon ada suara-suara di kalangan netizen yang meyakini penunjukan wasit Thailand tak lepas dari balas budi atau bahkan semacam deal politik sepak bola Asia Tenggara. Spekulasi makin liar ketika sebagian penggemar menyinggung insiden saat pemain bintang Thailand Chenatip Songkrasin sempat dilibas keras oleh striker Irak Mohamed Ali. Sejak itu ada anggapan Thailand punya dendam yang ingin dilampiaskan di momen berikutnya. Isu pun berkembang. Apakah Thailand akan membantu Indonesia lewat keputusan VAR sebagai bentuk balas dendam kepada Irak? Meski tidak ada bukti nyata, narasi ini semakin ramai dibicarakan di media sosial. Banyak pendukung Garuda menilai jika benar ada faktor emosional Thailand yang ingin melihat Irak tersandung, maka Timnas Indonesia bisa jadi penerima keuntungan tak terduga. Namun demikian, hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari Erick Thohir, PSSI maupun Madam Pang mengenai kabar yang beredar. Semua masih sebatas spekulasi publik. Yang pasti, duel Indonesia versus Irak tetap menjadi laga panas yang syarat gengsi, di mana setiap keputusan wasit VAR bisa menentukan arah perjalanan Garuda di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Apapun kebenarannya, satu hal jelas, publik Indonesia akan menyorot penuh layar pertandingan dengan jantung berdebar menanti apakah spekulasi ini hanya sekedar isu atau justru sebuah drama sepak bola Asia yang benar-benar terjadi.
Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang kini menukangi Ulsan Hyundai, resmi dipastikan akan menghadapi dua pemain timnas Indonesia dalam ajang AFC Champions League Elite musim 2025-2026. Pertandingan ini menjadi sorotan karena mempertemukan sosok yang pernah membesut Garuda dengan anak-anak asuhnya di level klub internasional. Dua pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Sandy Walsh dan Shane Patinama. Keduanya memperkuat klub Thailand, Buriram United. Dalam fase grup AFC Champions League Elite Zona Timur, Ulsan FD dijadwalkan bertemu dengan Buriram United sehingga Shin Tae-yong akan berhadapan langsung dengan Walsh dan Patinama. Buriram United sendiri tampil impresif di laga perdana ACL Elite. Menghadapi Johor Darul Ta'zim, mereka meraih kemenangan dengan skor 2-1. Shane Patinama dipercaya tampil sebagai starter dan menunjukkan performa solid, sementara Sandy Walsh ikut berkontribusi setelah masuk di babak kedua. Keduanya dinilai mampu memberikan dampak positif, baik dalam menjaga lini pertahanan maupun membantu transisi serangan. Pertemuan Ulsan Hyundai melawan Buriram United pun dipandang memiliki makna khusus. Dari sisi emosional, Shin Tae-yong akan menghadapi dua pemain yang pernah menjadi bagian penting dari skuad Indonesia asuhannya. Dari sisi profesional, pertandingan ini menjadi ajang pembuktian baik bagi pemain maupun pelatih untuk menunjukkan kapasitas mereka di level tertinggi Asia. Kehadiran Sandy Walsh dan Shane Patinama di klub besar serta tampil di ajang elit Asia juga mencerminkan hasil nyata dari program naturalisasi yang dijalankan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiprah mereka akan menjadi tolak ukur bagaimana pemain-pemain keturunan bisa bersaing di kancah internasional. Bagi Shin Tae-yong, duel melawan Buriram United bukan hanya soal prestis, tetapi juga tantangan taktis. Ia dituntut menemukan cara membongkar pertahanan lawan yang diperkuat dua pemain yang sudah sangat mengenal gaya permainan yang ia terapkan selama melatih timnas Indonesia. Hal inilah yang membuat laga ini terasa spesial, penuh gengsi, dan akan jadi perhatian besar pecinta sepak bola Asia, khususnya publik Indonesia. Eliano Rangers semakin yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang nyata untuk menembus Piala Dunia 2026. Keyakinan ini tidak lahir begitu saja, melainkan berangkat dari motivasi pribadi, dukungan keluarga, dan situasi kompetisi yang masih menyisakan kesempatan. Sejak bergabung dengan skuad Garuda, Eliano memikul harapan besar. Salah satu mimpinya adalah bisa tampil di panggung Piala Dunia dan bertemu sang kakak, Tijani Rangers, yang saat ini membela Belanda. Keinginan untuk berhadapan langsung dengan saudara kandungnya di ajang terbesar sepak bola dunia menjadi motivasi tambahan yang menguatkan tekadnya. Di atas lapangan, Eliano juga berusaha menunjukkan kontribusi. Meski Indonesia pernah kalah telak dari Australia, masuknya Eliano di babak kedua sempat memberi warna berbeda. Gerak tanpa bola, penetrasi, dan energinya dianggap sebagai nilai tambah yang bisa memperkaya permainan tim. Dari pengalaman itu, ia semakin yakin bahwa timnas masih punya daya juang untuk bersaing. Dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia memang belum berada di posisi ideal. Namun Eliano percaya peluang belum tertutup. Masih ada laga-laga penting yang bisa menjadi penentu, dan jika tim tampil maksimal, kesempatan untuk meraih tiket ke fase berikutnya tetap terbuka. Motivasi Eliano tidak datang sendirian, dukungan juga mengalir dari sang kakak Tijani yang berharap Indonesia bisa lolos, sehingga keduanya berpeluang bertemu di turnamen 4 tahunan tersebut. Tambahan lagi, program naturalisasi pemain keturunan termasuk dirinya membuat kedalaman skuad Garuda semakin kuat. Hal ini memberi optimisme baru bagi publik bahwa Indonesia benar-benar bisa bersaing di level internasional. Bagi Eliano, mimpi Piala Dunia bukan sekedar cita-cita pribadi. Ia melihat peluang itu nyata selama tim mampu menjaga konsistensi, memanfaatkan setiap pertandingan, dan mengusung mental pantang menyerah. Dengan dukungan keluarga, dukungan publik, serta visi besar timnas, Eliano semakin yakin Indonesia mampu mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Langit sepak bola Indonesia kembali bergetar. Erick Thohir, sosok yang selama ini memimpin PSSI dengan tangan dingin, kini resmi duduk di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam satu gebrakan, ia merangkap dua jabatan paling strategis, Menpora dan Ketua Umum PSSI. Keputusan ini langsung menjadi pusat perhatian publik, dari kafe kecil di pelosok hingga ruang rapat Federasi Sepak Bola Dunia. Yang paling mengejutkan, FIFA ternyata tidak menutup pintu. Justru sebaliknya,
Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan respon positif dan ucapan selamat yang terasa seperti restu emas. Infantino menyebut Erik sebagai sahabat dan menilai kiprahnya luar biasa. Kalimat singkat itu menjadi sinyal kuat. Dunia sepak bola internasional tidak melihat hambatan, melainkan peluang besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Suasana kian dramatis ketika berbagai pihak bersuara. Ada yang memuji langkah berani Erik sebagai momentum kebangkitan olahraga nasional, ada pula yang mengingatkan bahaya konflik kepentingan. Seperti dua arus deras, pro dan kontra beradu, namun publik tak bisa menutup mata. Rangkap jabatan ini menciptakan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Football Institute bahkan menegaskan bahwa rangkap jabatan Erik tidak melanggar undang-undang maupun statuta FIFA. Pernyataan ini bagai pukulan gong yang menambah keyakinan bahwa tidak ada rintangan hukum di hadapan Erik. Tinggal bagaimana ia membuktikan bahwa dua kursi panas itu bisa digenggam sekaligus tanpa melepaskan salah satunya terbakar. Kini semua mata tertuju pada Erick Thohir. Apakah ia mampu menjaga independensi PSSI sembari menggerakkan mesin olahraga nasional dari kursi Menpora? Atau justru beban ganda ini akan menjadi ujian terberat dalam karirnya? Yang jelas, dengan restu dari FIFA, jalan sudah terbuka. Tinggal bagaimana Erik menampakinya dengan gemilang atau penuh badai. Satu hal pasti, sepak bola Indonesia sedang berada di panggung besar dan drama baru saja dimulai. Nasib Gerald Van den Berg bersama timnas U23 Indonesia semakin berada di ujung tanduk. Meski keputusan resmi baru akan diumumkan PSSI dalam 1 hingga 2 hari ke depan, tanda-tanda yang muncul belakangan ini membuat publik menduga kuat bahwa masa jawatan sang pelatih tidak akan bertahan lama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menegaskan bahwa evaluasi besar-besaran tengah dilakukan oleh Direktur Teknik Alexander Zwiers. Evaluasi tersebut mencakup hasil turnamen terakhir, perkembangan pemain hingga efektivitas program latihan yang telah diterapkan Van den Berg. Fakta bahwa PSSI sampai harus menunjuk dirtek baru untuk memimpin evaluasi teknis dianggap sebagai sinyal kuat bahwa manajemen sudah tidak puas dengan kinerja yang ada. Hasil kurang memuaskan di ajang internasional juga menjadi faktor utama yang menekan posisi Van den Berg. Publik menilai timnas U23 kehilangan arah permainan dan gagal menampilkan konsistensi. Kritik deras dari media, supporter hingga pengamat sepak bola nasional semakin mempersempit ruang gerak sang pelatih. Walau belum ada pernyataan resmi tentang calon pengganti, munculnya kandidat lain memperkuat dugaan bahwa PSSI sudah menyiapkan opsi jika benar-benar mengambil keputusan pemecatan. Dengan situasi ini, wajar bila spekulasi berkembang bahwa Gerald Van den Berg hanya menunggu waktu sebelum dilepas. Meski semua pihak tetap menanti keputusan resmi, atmosfer di publik dan sinyal dari internal federasi membuat skenario pemutusan kerja tampak semakin dekat. Kesimpulannya, belum ada pengumuman resmi, tetapi berdasarkan fakta evaluasi menyeluruh, kekecewaan publik dan mencuatnya kandidat pengganti, wajar bila muncul spekulasi bahwa Van den Berg tinggal selangkah lagi dari pintu keluar timnas U23.